Dan pemirsa bagaimana nih bisnis sang pisang ini bisa sampai berkembang dengan pesat dan apa nih kiat-kiat bagi para milenial yang mungkin juga tertarik dengan bisnis serupa sudah bergabung bersama kami co-founder Sang Pisang ada Mas Ansari Kadir. Selamat siang Mas Ari dan juga ada Ibu Siti Aziza selaku Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM. Selamat siang Bu Aziza. Mas Ari, Selamat selamat siang. 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 Terima kasih Ya, telah selamat bergabung siang. bersama Halo. kami di Ayu Siang. Kita ke Mas Ari terlebih dahulu mungkin ya. Ini kan Mas Ari ini masih muda banget tapi sudah jadi co-founder Sang Pisang ini gimana caranya bisa sukses di usia muda ini? Oh ya, jadi kalau bicara sukses kan punya ukuran masing-masing ya. Kalau bagi saya saat ini sih bisa dibilang belum sukses-sukses amat, tapi kita terus berjuang untuk menuju sukses. Jadi UMKM ini adalah small medium enterprise di mana kita sebagai backbone Indonesia, jadi kita juga harus punya passion di sana. Jadi waktu itu ketika saya bekerja di perusahaan multi company, perusahaan besar, saya berpikir sampai kapan nih harus membesarkan perusahaan orang. Jadi saya harus membuka lapangan pekerjaan sendiri dan akhirnya mencari partner, ketemulah dengan Mas Kaisang. Menurut saya sosok yang sangat baik hati dan kita akhirnya membuat sebuah brand Sang Pisang dan mengubah olahan pisang ini menjadi sebuah makanan yang mengikuti tren hype, kemudian masuk ke era lifestyle seperti sekarang dan kita kembangkan memiliki value. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah meng-create sesuatu yang tadinya nggak mempunyai value yang cukup tinggi, kita ciptakan dengan value yang cukup bagus sehingga diterima oleh masyarakat dan target marketnya, seperti itu Mas. Baik, lalu untuk Bu Siti sendiri, Bu Siti tadi selain tadi Mas Ansari bilang ini harus meng-create ya, ataupun inovasi. Ada tips atau saran nggak nih dari Bu Siti untuk para kaum milenial yang mungkin ingin mencoba ataupun mengikuti jejak Mas Ansari? Oke, terima kasih. Jadi tadi ceritanya Mas Ansari sangat menginspirasi ya. Jadi memang itu yang kita harapkan para rekan-rekan generasi milenial. Kita terus mengajak mereka untuk mengembangkan diri dan menjadi future entrepreneur. Jadi bukan menjadi job creator ya, bukan job seeker. Nah, di sini model yang barusan disampaikan juga sangat inovatif dan kita perlu memperbanyak lebih banyak lagi para milenial. Kalau kita lihat saat ini sudah muncul banyak generasi muda. Kita punya saat ini satu dekakorn, dan kita punya 8 unicorn yang sifatnya itu mengkonsolidator dan berperan sebagai agregator untuk para UMKM. Nah, ini yang kita harapkan lebih banyak lagi tumbuhnya para milenial yang berperan dan tentunya memiliki keahlian yang sangat inovatif. Jadi satu hal yang perlu kita persiapkan adalah sekarang kita sudah masuk ke generasi digitalisasi. Nah, ini yang perlu kita siapkan karena banyak sekali nanti akan generasi muda yang perlu juga tahu mengenai data analytics, kemudian scientist, AI, kemudian machine learning, dan tentunya big data specialist. Jadi ini future skill yang kita harapkan ada dari para generasi milenial. Oke, Mas Ari, kalau terlepas dari produk Sang Pisang ini sendiri, ini kalau yang memotivasi Mas Ari terjun ke dunia pengusaha seperti apa sih Mas Ari? Karena kan kebanyakan anak zaman sekarang mau jadi karyawan lah, jadi YouTuber lah. Kalau Mas Ari sendiri kenapa nih? Apa yang memotivasi jadi pengusaha? Jadi passion memang dari dulu di dunia F&B ya Mas. Jadi kita ini adalah bisa disebut sebagai pejuang UMKM. Jadi hari ini saya berdiri sini sebagai GGK Hebat yang merupakan perusahaan Mas Kaisang juga di mana kita merupakan perusahaan pendampingan buat UMKM. Jadi waktu itu saya berpikir dengan mulai membuat sebuah prototype, menjadi sebuah benchmarking buat anak muda, saya rasa akan menimbulkan spirit dan semangat buat teman-teman yang lain bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Bahkan sebuah pisang pun, singkong pun, bawang pun yang kalau kita misalnya kita bisa olah dengan baik, kemudian bisa kita memberikan inovasi di sana, kemudian kita bisa melakukan proses penciptaan branding, kemudian strategi marketing yang bagus, itu akan membuat sebuah ide-ide yang mungkin nantinya akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali hype makan-makan kekinian, kemitraan, franchise yang diciptakan oleh teman-teman, cuma kan masalahnya kan sustainability ini. Jadi mereka harus mendapatkan pendampingan dalam bentuk berupa manajemen, SOP manajemen yang baik, kemudian bagaimana rebranding yang bagus, kemudian bagaimana brand itu bisa di-scale up, bagaimana brand itu mendapatkan sales channel yang baru, sehingga nanti sustainability ini bisa bertahan. Jadi bukan cuma sekedar menciptakan brand, 1, 2, 3 bulan, 5 bulan tutup atau gulung tikar, tetapi brand ini bisa sustain, bisa survive. Apalagi di masa pandemi ini, kita butuh sekali brand-brand yang kira-kira punya shelf life yang panjang. Bukan cuma yang mungkin
dikonsumsi 1 hari, disimpan di kulkas, besok basi, tetapi juga bisa disimpan dalam waktu yang lama di cheese freezer, kemudian juga mungkin bisa disebarkan di modern trade, grocery channel, kemudian bisa diekspor ya Bu ya mungkin. Dan inilah yang harus kita lakukan dari sekarang. Kita harus mulai membangun spirit, kemudian menciptakan sebuah prototype, menjadi benchmark buat mereka, kemudian memberikan pendampingan, sehingga nanti UMKM kita ini yang merupakan backbone, di mana kita tahu bahwa industri makanan F&B ini dari total 63 juta, 16,93% atau sekitar 15 juta itu adalah F&B ini memang benar-benar harus didukung karena merupakan backbone perekonomian juga salah satunya gitu loh. Jadi saya berharap dengan adanya Sang Pisang ini juga bisa menumbuhkan semangat teman-teman yang lain, bukan cuma pisang, mungkin juga nanti ada nangka, kemudian juga ada singkong, kemudian juga ada makanan-makanan, iya salak, ya laksalak, ya kan, kong singkong, bisa kan ada penerusnya nanti Mas. Jadi ya jangan pernah merasa bahwa sebuah bisnis itu harus besar dulu. Mulailah dari hal yang kecil, kemudian berpikirlah dengan hal yang besar. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ansari Kadir selaku co-founder Sang Pisang dan juga Ibu Siti Aziza selaku Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM. Semoga ini semua menginspirasi generasi milenial untuk belajar jadi seorang pengusaha. Betul sekali. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.